Pernahkah kamu bertanya-tanya, di mana sebenarnya luar angkasa dimulai? Apakah ada sebuah garis yang memisahkan bumi dan ruang angkasa? Sebuah batas yang ketika kita melewatinya, langit biru tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat? Menariknya, jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena luar angkasa sebenarnya tidak memiliki sebuah pintu gerbang, tidak ada tembok, dan tidak ada garis yang bisa kita lihat dengan mata. Atmosfer bumi perlahan-lahan semakin tipis ketika kita bergerak semakin tinggi. Dan semakin jauh kita meninggalkan permukaan bumi, semakin sedikit molekul udara yang tersisa. Lalu, di ketinggian berapa kita bisa mengatakan bahwa kita sudah berada di luar angkasa? Inilah perjalanan kita kali ini. Kita akan menjelajahi batas luar angkasa, melihat apa yang terjadi ketika manusia terus naik semakin tinggi, dan mencoba menjawab satu pertanyaan besar: seberapa jauh sebenarnya batas antara bumi dan luar angkasa? Bayangkan kamu berdiri di permukaan bumi. Di bawah kakimu ada tanah, di sekelilingmu ada udara, dan di atas kepala terlihat langit biru yang tampak seolah tidak memiliki batas. Namun sebenarnya, atmosfer yang kita hirup hanyalah lapisan tipis yang menyelimuti planet kita. Jika bumi kita bayangkan sebagai sebuah apel, atmosfer yang menjadi tempat kehidupan berlangsung kurang lebih seperti lapisan yang sangat tipis di permukaannya. Kita hidup di bagian paling bawah atmosfer. Lapisan ini disebut troposfer. Disinilah awan terbentuk, hujan turun, angin bertiup, dan sebagian besar fenomena cuaca terjadi. Ketika sebuah pesawat komersial terbang, biasanya ia berada di sekitar 10-12 km di atas permukaan laut. Bagi manusia, ketinggian tersebut sudah sangat tinggi, namun dibandingkan dengan ukuran bumi, itu sebenarnya masih sangat dekat. Bahkan jika kita terus naik hingga ketinggian puluhan kilometer, kita masih belum benar-benar meninggalkan atmosfer. Kita akan melewati lapisan-lapisan atmosfer lainnya, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan akhirnya kita mencapai wilayah yang semakin sulit untuk disebut sebagai atmosfer biasa. Namun pertanyaannya, kapan tepatnya luar angkasa dimulai? Salah satu batas yang paling sering digunakan adalah garis Kármán. Garis ini berada pada ketinggian sekitar 100 km di atas permukaan laut. Mengapa 100 km? Karena pada ketinggian tersebut, atmosfer sudah menjadi sangat tipis sehingga prinsip penerbangan pesawat seperti yang kita kenal di bumi mulai kehilangan maknanya. Sebuah pesawat membutuhkan udara untuk menghasilkan gaya angkat, tetapi semakin tinggi kita pergi, semakin sedikit udara yang tersedia. Pada akhirnya, kendaraan tidak lagi bisa mengandalkan sayap seperti pesawat biasa. Ia membutuhkan kecepatan yang sangat tinggi untuk tetap berada di sekitar bumi, dan pada titik itulah kita mulai memasuki dunia penerbangan antariksa. Inilah alasan mengapa garis Kármán sering digunakan sebagai batas antara atmosfer dan luar angkasa. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Garis tersebut sebenarnya bukanlah batas fisik. Jika kamu bisa berdiri tepat pada ketinggian 100 km, kamu tidak akan melihat sebuah garis bercahaya. Tidak akan ada tanda yang mengatakan, "Selamat datang di luar angkasa." Tidak ada perubahan mendadak. Atmosfer tetap ada. Hanya saja jumlah molekul udaranya semakin sedikit. Jadi, batas luar angkasa sebenarnya lebih mirip sebuah konsep daripada sebuah dinding nyata. Sekarang mari kita naik lebih tinggi. Bayangkan sebuah roket diluncurkan dari bumi. Pada detik-detik pertama, roket harus melawan gravitasi yang sangat kuat. Mesin menyala, asap dan gas panas menyembur ke bawah. Roket bergerak semakin cepat menuju langit. Beberapa kilometer pertama masih terlihat seperti perjalanan biasa. Tetapi setelah melewati sekitar 10 km, kita sudah berada jauh di atas sebagian besar awan. Langit mulai berubah. Biru yang biasanya kita lihat perlahan menjadi semakin gelap. Pada sekitar 20 km, atmosfer sudah jauh lebih tipis. Jika manusia berada di sana tanpa perlindungan khusus, tubuhnya tidak akan mampu bertahan. Tekanan udara sangat rendah. Kemudian kita terus naik. 30 km, 40 km, 50 km. Pada ketinggian ini, kita sudah berada jauh di atas pesawat komersial. Namun, kita masih belum mencapai garis Kármán. Kita terus bergerak. 80 km, 90 km, dan akhirnya 100 km. Disinilah kita memasuki wilayah yang secara umum disebut sebagai luar angkasa. Tetapi perjalanan kita belum selesai, karena justru disinilah sesuatu yang jauh lebih menarik dimulai. Jika kamu pernah melihat foto astronaut di luar angkasa, mungkin kamu membayangkan bahwa mereka berada di tempat yang benar-benar kosong. Tetapi kenyataannya, luar angkasa tidak benar-benar kosong. Masih ada partikel, masih ada atom, masih ada radiasi, masih ada debu, bahkan di wilayah antar bintang yang sangat kosong. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita.
Tujuan pertama kita adalah bulan, yang rata-rata berjarak sekitar 384.000 km dari bumi. Kalau manusia bisa berjalan terus tanpa berhenti dengan kecepatan sekitar 5 km per jam, perjalanan ke bulan akan memakan waktu sekitar 8,7 tahun. Dengan roket seperti misi Apollo, perjalanan ke bulan hanya membutuhkan sekitar 3 hari. Tapi sekarang bayangkan sebuah teknologi yang kecepatannya 100 kali lebih cepat daripada cahaya. Secara teori, jarak bumi bulan hanya akan ditempuh sekitar 0,013 detik. Namun tentu saja, benda bermassa tidak bisa mencapai atau melampaui kecepatan cahaya menurut relativitas Einstein. Jadi angka ini hanyalah gambaran hipotetis untuk membayangkan betapa ekstremnya skala alam semesta. Sekarang kita lanjut menuju Mars. Ketika bumi dan Mars berada relatif dekat, jaraknya sekitar 55 juta kilometer. Dengan berjalan kaki, sekitar 1250 tahun tanpa berhenti. Dengan teknologi roket saat ini, perjalanan biasanya membutuhkan sekitar 6-9 bulan, tergantung posisi kedua planet. Tetapi dengan kecepatan 100 kali cahaya, hanya sekitar 1,8 detik. Lalu kita tinggalkan tata surya. Bintang terdekat dari matahari adalah Proxima Centauri, berjarak sekitar 4,24 tahun cahaya. Jika kita menggunakan kendaraan yang bergerak 100 kali kecepatan cahaya, secara hipotetis perjalanan itu hanya membutuhkan sekitar 15 hari. Dan sekarang kita keluar lebih jauh lagi. Kita meninggalkan bintang-bintang dan melihat Bima Sakti, galaksi tempat tata surya kita berada. Diameternya sekitar 100.000 tahun cahaya. Dengan kecepatan cahaya saja, menyeberanginya membutuhkan sekitar 100.000 tahun. Tetapi dengan kecepatan 100 kali cahaya secara hipotetis, sekitar 1.000 tahun. Dan Bima Sakti ternyata bukanlah seluruh alam semesta. Kita bisa bergerak menuju galaksi Andromeda yang berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Dengan kecepatan 100 kali cahaya, secara hipotetis perjalanan itu masih membutuhkan sekitar 25.000 tahun. Sekarang bayangkan kita terus bergerak, melewati galaksi, melewati kelompok galaksi, hingga mencapai batas alam semesta yang dapat diamati, yang diameternya sekitar 93 miliar tahun cahaya. Bahkan dengan kecepatan 100 kali cahaya, perjalanan melintasi diameter tersebut secara sederhana akan membutuhkan sekitar 930 juta tahun. Dan disinilah bagian yang paling aneh. Apakah setelah itu ada ujung alam semesta? Belum tentu. Para ilmuwan tidak menemukan bukti bahwa alam semesta memiliki dinding atau tepian seperti sebuah ruangan. Bisa saja alam semesta tidak memiliki ujung sama sekali. Batas 93 miliar tahun cahaya bukanlah tembok. Itu adalah batas sejauh mana cahaya dari alam semesta memiliki kesempatan untuk mencapai kita. Jadi jika kita terus terbang menuju ujung, mungkin kita tidak akan pernah menemukan sebuah tempat bertuliskan, disinilah alam semesta berakhir. Kita justru mungkin akan terus menemukan ruang, galaksi, bintang, dan misteri baru. Dan mungkin inilah hal paling menakjubkan dari perjalanan kita. Semakin jauh manusia mencoba pergi, semakin kita menyadari bahwa yang kita ketahui tentang alam semesta hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang ukurannya mungkin tidak pernah bisa kita pahami sepenuhnya.